Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi SEMM. Saya merupakan salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Bidang ataupun fokus ilmu saya yaitu manajemen keuangan. Saat ini saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah lain, diantaranya seperti manajemen keuangan internasional, manajemen dan bisnis, manajemen risiko, analisis investasi dan portofolio, serta manajemen treasury. Video ini saya buat dan diperuntukkan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, serta dokumentasi proses pengajaran yang memenuhi unsur DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Nah, DAA ini kalau kita bahas yang pertama itu adalah delivery. Nah, delivery ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana sih agar materi yang disampaikan dosen itu kepada mahasiswa bisa tersampaikan. Nah, biasanya mahasiswa itu akan jauh lebih tertarik dengan apa yang disampaikan dengan dosen, ya, ketika dosen itu membahas isu-isu yang up to date gitu ya. Nah, kemudian interaction. Nah, interaction ini berkaitan dengan interaksi. Nah, interaksi ini tidak hanya antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Dan yang terakhir itu adalah assessment. Nah, assessment ini adalah proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini biasanya dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa ini terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, tentunya materi-materi itu nantinya akan dievaluasi ya setiap pertemuan dan akan dilakukan dengan perbaikan. Nah, metodenya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan kuis dan juga tanya jawab. Jadi dalam proses pengajaran, di sini saya memanfaatkan alat bantu seperti laptop, InFocus, untuk menampilkan PowerPoint ataupun PPT materi perkuliahan saya. Serta video-video yang berkaitan dengan materi supaya mahasiswa bisa melihat dan dibaca jelas oleh mahasiswa. Nah, untuk pelaksanaan perkuliahan yang saya lakukan pada setiap pertemuan awal itu biasanya saya memulai dengan menjelaskan sistem kontrak perkuliahan dan menjelaskan garis secara besar tentang materi kuliah yang akan dipelajari selama 1 semester sesuai dengan RPS pembelajaran. Nah, di sini ya biasanya di sini saya menampilkan contoh dari kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya itu ya seperti di sini mahasiswa aktif itu mengambil porsi sebesar 30%, kemudian absensi itu sebesar 15%. Nah, biasanya di dalam 14 kali pertemuan itu mahasiswa itu diberikan kompensasi ya untuk ketidakhadiran sebanyak 3 kali. Nah, kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila mahasiswa itu tidak hadir sebanyak 3 kali secara berturut-turut, maka akan dianggap mengundurkan diri dalam kelas. Nah, di sini kemudian ada tugas sebanyak 15%. Nah, tugas ini tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi terhadap mahasiswa. Kemudian ada evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester yang sama-sama mengambil porsi sebanyak 20%. Setiap pertemuan kuliah, saya memulai dengan memberikan salam, menanyakan kabar ataupun keadaan mahasiswa. Kemudian selanjutnya, saya mendata mahasiswa yang hadir ataupun tidak hadir di dalam kelas. Terakhir, sebelum memberikan mata kuliah ya ataupun materi kuliah, saya melakukan review terkait dengan materi yang saya ajarkan sebelumnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat ingatan mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Selama di kelas ataupun mengajar, saya menjelaskan materi dan selanjutnya membuka diskusi ataupun tanya jawab terkait materi yang diajarkan. Tidak hanya itu, saya juga memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mau mengajukan pertanyaan ataupun memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan materi kuliah sehingga kegiatan kuliah bisa berlangsung secara 2 arah. Karena bagaimanapun juga, saya selalu menganggap kelas itu merupakan forum tempat kita berdiskusi. Jadi, pada video pembelajaran kali ini ya, di sini saya akan menampilkan ya mata kuliah analisis investasi dan portofolio dengan kode mata kuliah SMA 2545249 di mana memiliki bobot 3 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi keuangan yang disajikan pada mahasiswa semester 5.
Sebagai deskripsi analisis investasi dan portofolio, jadi mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktik investasi dalam pasar keuangan. Dalam mata kuliah ini, yang mahasiswa nantinya akan mempelajari berbagai alat dan juga teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi peluang investasi, serta bagaimana mengelola risiko melalui strategi portofolio yang efektif. Nah, seperti kalimat yang terkenal, don't put all your egg in one basket, ya. Jadi artinya jangan pernah menaruh investasi itu di suatu tempat, gitu ya. Tetapi taruhlah investasi itu di berbagai macam tempat untuk menghindari yang terjadinya risiko-risiko. Jadi karena bagaimanapun juga risiko itu tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita minimalisir. Nah, untuk fokus utama dari mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa, ya, dalam membuat suatu keputusan investasi yang rasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan membangun portofolio yang optimal, baik dalam konteks pasar modal, properti, maupun investasi lainnya. Dengan demikian, mahasiswa akan siap menghadapi tantangan dunia investasi profesional dan memiliki dasar yang kuat dalam analisis keuangan. Adapun referensi utama dalam mata kuliah analisis investasi portofolio ini yaitu yang pertama itu buku dari Jogianto tahun 2003 yang berjudul Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diterbitkan oleh BPFE Yogyakarta. Yang kedua itu Eduardo Standelilin di tahun 2001 dengan judul Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio yang diterbitkan juga di BPFE Yogyakarta. Nah, untuk referensi pendukung sendiri yaitu buku yang saya terbitkan sendiri tahun 2024 yaitu dengan judul Manajemen Investasi dan Portofolio yang diterbitkan oleh WIRPRES di Kota Pekanbaru. Nah, sekarang kita masuk pada bidang penelitian. Nah, pada bidang penelitian di sini saya banyak membahas tentang kinerja keuangan. Nah, hal ini dikarenakan kinerja keuangan itu mencerminkan bagaimana perusahaan dalam menghasilkan laba. Tentunya semakin tinggi suatu laba perusahaan, maka nilai perusahaan itu akan semakin baik. Dan hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan oleh investor, ya, untuk berinvestasi dan akan menjadi dasar kepercayaan para investor. Selanjutnya, pada bidang pengabdian kepada masyarakat, saya sering terjun langsung ke daerah-daerah untuk membahas tentang literasi keuangan. Nah, hal ini dikarenakan literasi keuangan di Indonesia itu cukup tinggi, sebesar 80,5%, tetapi di sini tidak dibarengi dengan tingkat kemakmuran. Nah, dari daerah-daerah yang saya kunjungi, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan paham bagaimana cara mengatur tentang keuangan. Oke, Man. Cuaca, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan pertama tuh ya, kita akan bahas terlebih dahulu. Analisis, investasi dan juga porto. Nah, di pertemuan pertama ya, kita udah bahas tuh terkait dengan deskripsi mata kuliah ya yang kalian pilih ya sebagai mahasiswa yang memilih konsentrasi keuangan. Nah, mata kuliah kita adalah mata kuliah analisis investasi dan portofolio. Ya, memiliki bobot 3 SKS ya, dan ini merupakan mata kuliah wajib yang kalian ambil ketika kalian memilih konsentrasi manajemen keuangan. Nah, lihat ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya mata kuliah analisis investasi dan portofolio dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori dan juga praktek investasi dalam pasar keuangan. Ya, jadi dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari berbagai alat dan teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi peluang investasi serta cara mengelola risiko melalui strategi portofolio yang efektif. Nah, sebenarnya ya, tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk sebagai pengetahuan dan juga pemahaman kalian terkait dengan investasi. Ya, kalian harus tahu investasi itu apa, ya, konsep dari investasi itu apa, kenapa sih ya kita tuh harus berinvestasi. Nah, seperti yang saya katakan bahwasanya ya, tingkat literasi keuangan di Indonesia itu cukup tinggi ya.
60% tuh tingkat literasi keuangannya, tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Nah, ada apa itu? Kan ada tanda tanya di situ. Kenapa ada kan? Tingkat literasi keuangan kita tinggi, ya, tetapi kenapa sih orang yang sudah paham tentang literasi keuangan tapi kenapa nggak makmur? Nah, kan ada pertanyaan tuh sebenarnya yang harus kita selesaikan pertanyaan itu. Nah, itu deh ya. Jadi tujuannya adalah ya memahami ya pengetahuan kalian tentang investasi. Ya, jadi itulah tujuannya tuh. Dan nanti juga di akhir ya, tugas akhir kalian di mata kuliah ini adalah kalian membuat yang namanya portofolio investasi. Nah, apa tuh portofolio? Nanti juga akan dibahas tuh. Nah, oke, itu deskripsi mata kuliah. Oke. Kemudian model pengajaran. Ya, jadi metode pengajaran yang saya gunakan ini adalah model pengajaran mahasiswa aktif. Nah, artinya kalian ini memang dituntut untuk aktif di kelas ini. Ya, saya selalu katakan bahwasanya kelas ini saya anggap sebagai forum untuk diskusi. Ya, forum diskusi kelas ini. Kita akan berdiskusi satu sama lain. Ya, saya belajar dari kalian. Jadi kita sama-sama belajar sebenarnya. Dan memang posisi saya itu ya bukan di depan sebenarnya ya, tetapi di samping. Kita sama-sama posisi kita sejajar nih. Karena memang kelas ini merupakan forum sebagai diskusi. Ya, forum diskusi kelas ini tuh. Ya, jadi kita akan diskusikan banyak hal. Ya, boleh apa saja kita diskusikan. Ya, nah namanya diskusi itu kan sebenarnya kan tukar pikiran tuh. Ya, ada pikiran yang kita pertukarkan, ada pikiran yang kita pertentangkan. Bukan tentang siapa yang salah, bukan tentang siapa yang benar. Ya. Jadi dari yang kita tidak tahu menjadi kita tahu, yaitu tujuan itu. Kita berada pada kelas ini. Ya, itu model pengajaran, ya. Nanti juga ya saya akan sampaikan ya RPS ya terkait dengan RPS atau rancangan pembelajaran semester di mata kuliah analisis investasi dan portofolio ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, kontrak perkuliahan ya yang kita sepakati secara bersama-sama tuh. Ya, kita sepakati bersama-sama kontrak perkuliahan ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini mahasiswa aktif itu mengambil porsi paling besar di dalam proses penilaian tuh. 50%. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Karena kalian memang dituntut untuk aktif di kelas ini. Dan ini nanti akan berguna juga buat kalian ke depannya. Ya, kalian itu harus berani bicara. Saya yakin tuh di kepala kalian tuh banyak tuh ya suara-suara atau pikiran-pikiran yang mau kalian keluarkan, tetapi hanya tidak berani aja atau belum berani. Nah, inilah kelas inilah ya, kalian difasilitasi di sini. Ya, silahkan keluarkan semuanya. Ya, ingat, nggak boleh ada beban. Ya, jika ada keluarkan aja bebannya. Ya, karena kalian memang harus dituntut untuk merdeka. Merdeka paling tidak secara pikiran kelas merdeka. Ya, kalian harus merdeka secara pikiran. Itu yang harus saya sampaikan tuh. Ya, nah kemudian di sini ada absensi. Ya, absensi sebesar 15%. Ya, nah kita ini ada 14 pertemuan. 14 pertemuan. Ya. Itu belum termasuk UTS dan UAS. Jadi total itu ada 16 pertemuan di situ. Ya, nah di sini ya bisa dilihat bahwasanya ya itu ada di saya highlight ya, saya highlight di sini ya. Bahwasanya di dalam 14 pertemuan setiap mahasiswa dapat izin ketidakhadiran sebanyak 3 kali nih. Ya. Artinya kalian punya hak ya untuk tidak hadir di kelas ini sebanyak 3 kali. Ya. Itu hak kalian. Boleh gunakan saja ya, nggak ada masalah. Ya. Dan di highlight kembali bahwasanya jika kalian tidak hadir sebanyak 3 kali secara berturut-turut, maka kalian dianggap mengundurkan diri di mata kuliah ini tuh. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Nah, oke. Nah, untuk poin selanjutnya ini ada tugas nih, ya. Nah, ini tugas ini sebagai bahan evaluasi ya. Jadi memang sistem pengajaran saya itu ada DEI namanya ya, delivery, interaction dan juga assessment. Nah, ini merupakan proses dari yang namanya assessment, evaluasi. Untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian, apa sih kekurangannya. Ya. Jadi kita lakukan evaluasi, nah tujuannya untuk memperbaiki agar lebih baik lagi ke depannya. Ya. Nah, dan terakhir itu TS 15%, UAS sebesar 15% sehingga bobot penilaian kita itu sebesar 100%. Nah, itulah nanti ya nilai-nilai ini nanti yang akan digabungkan ya yang akan menjadi nilai final kalian di mata kuliah analisis investasi dan portofolio ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya kita masuk ya ke materi pertama ya. Ya tentunya ya karena mata kuliah kita ini adalah analisis investasi dan portofolio ya. Bahas dulu apa sih investasi itu? What is investment? Nah, nih itu investasi. Ya.
Jadi investasi ini kalau kita ambil secara definisi yang paling sederhana aja merupakan suatu kegiatan yang kita harapkan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Itu sederhananya tuh, ya. Suatu kegiatan yang dimana kita mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Itu investasi. Ya, ingat ya. Kenapa ada kalimat mengharapkan di situ? Karena kita hanya bisa mengharapkan. Ya, kegiatan investasi ini merupakan kegiatan yang bisa dikatakan ya tidak pasti, mengandung unsur ketidakpastian tuh. Jadi kita hanya bisa mengharapkan yang baik kan. Tentunya harapan yang baik adalah ya ketika investasi kita itu mendapatkan yang namanya keuntungan. Itu dia tuh. Nah, bukan berarti investasi ini tanpa risiko. Investasi ini sangat berisiko. Ingat ya, investasi ini adalah kegiatan yang berisiko. Kita tidak bisa membuat risiko itu sampai pada titik nol. Tapi kita bisa mengelola risiko-risiko tersebut. Investasi itu sendiri biasanya tujuannya banyak sekali tuh. Tujuannya tuh ya. Kalau kalian nanti mau melanjutkan pendidikan, bisa. Atau ada yang sudah berencana menikah, ya bisa juga. Atau ada orang yang mau mempersiapkan pensiunnya, bisa juga. Banyak sekali sebenarnya tujuan dari investasi itu. Nah, tuh. Bisa dilihat tuh, ya. Kata Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Thinking about that, apa maknanya tuh? Ah, kalau kamu nggak tahu gimana sih cara dapetin duit ya, ketika kita tuh lagi tidur tuh, ya kita akan tetap bekerja terus tuh sampai kapanpun juga, bahkan sampai mati katanya. Tahu siapa orang nih? Warren Buffett, ya, investor, ya, ada yang mengatakan seorang investor, pemilik dari Berkshire Hathaway, ya, pernah menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia nih, ya. Nah, tapi sekarang kekayaannya ini sudah ya kekayaan Warren Buffett ini sudah berkurang ya, karena memang Warren Buffett ini memang berencana menyumbangkan ya seluruh hartanya ya untuk yang namanya kemanusiaan tuh. Warren Buffett ya, Berkshire Hathaway ya. Itu kalau kalian mau lihat tuh saham Berkshire Hathaway itu ya, Berkshire Hathaway itu saham itu dibagi dua tuh. Ada Berkshire Hathaway H dan ada Berkshire Hathaway yang B ya. Nah, karena ada saham Warren Buffett ini merupakan saham yang paling dengan apa namanya dengan valuasi pasar terbesar di dunia tuh. Ya, satu lembar saham itu berapa ratus ribu US dollar itu. Satu lembar aja tuh. Jadi bayangkan kalau kita tuh punya saham Berkshire Hathaway ini satu lot aja. Saya yakin itu kita udah sampai pensiun pun kita masih aman tuh ya. Karena begitu besar valuasi dari Berkshire Hathaway ini. Nah, apa sih investasi itu? Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi? Ya. Ada yang udah mulai berinvestasi? Saya yakin ada. Ya, ingat ya, kalian itu ya seusia-usia sekarang itu ya mulailah investasi. Ya, kalian tuh harus merdeka secara finansial. Ya, harus merdeka secara finansial, baik yang laki-laki atau juga perempuan. Ya perempuan ya meskipun nanti kalian akan menikah, kalian pun harus punya uang sendiri ya. Kalian pun harus bisa berdiri di atas kaki sendiri itu. Ya, bagus kok ya, nggak harus bergantung dengan laki-laki. Dan tentunya laki-laki ini juga ya bukan berarti ya harus lepas dari tanggungan kan. Kalian itu tetap tanggungan mereka. Ya, tetapi akan jauh lebih baik jika kalian itu ya punya pegangan sendiri. Ya harus merdeka secara finansial. Ya. Nah, bisa dilihat sini, investment is the act ya, of allocating resource, typical money with the goal of generating future returns or benefit. Apa sih maknanya nih? Apa maknanya tuh? Apa maknanya nih? The act of allocating. Apa tuh? Oke. Okay. With the goals of generating future returns. Oke. Okay. Nah, apa tujuannya nih? Tujuan dari investasi is to grow wealth over time. Apa tuh maknanya tuh? Tujuan investasi itu adalah ya tentunya tujuan investasi itu adalah mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ya. Nah, ini pasti sudah paham nih terkait dengan jenis-jenis dari investasi ini. Nah, jenis yang pertama tuh ada nih, real. Ya, yang ada bentuk fisiknya tuh. Ya, contohnya emas. Nih. Ya, properti.
Ah, oke ya, dan lain-lain tuh. Nah, jenis yang kedua ada financial asset. Nggak ada bentuk fisiknya nih, ya, tapi dia punya nilai. Apa contohnya? Mungkin ya kalian udah familiar dengan yang namanya saham, ya, namanya nih reksadana nih. Ada pertanyaan, jika saya nih punya uang 100.000, boleh nggak sih saya berinvestasi? Boleh, ya. Ada yang memfasilitasi. Ini dia nih. Ya, kalau saya nggak punya pemahaman tentang investasi, boleh nggak saya berinvestasi? Boleh. Ini nggak yang memfasilitasi nih. Kita punya uang, tapi kita nggak punya pemahaman tentang investasi itu. Ya, boleh kita berinvestasi. Ada yang namanya reksadana, di mana uang kita itu nanti akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi atau orang profesional tuh. Dibagi nanti uang kita tuh ke berbagai macam alokasinya tuh. Ya, boleh, ya. Nah, apalagi investasi reksadana ini sudah banyak tuh yang fasilitasinya tuh ya sekarang ya di platform-platform digital. Ini ya yang merupakan jenis investasi itu. Nah, investasi yang baik itu sebenarnya investasi apa sih? Nah, investasi yang baik itu adalah investasi yang dimulai sebenarnya. Nggak ada investasi yang nggak baik ya. Semua investasi itu pada dasarnya baik. Yang membedakan investasi itu adalah tingkat risikonya. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Ini mungkin bisa sebagai gambaran ketika kalian nanti mau berinvestasi. Ya, ini berbagai macam instrumen investasi itu ya dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Ya, kripto, ada yang tahu kripto ya, mata uang digital yang hype sekarang nih. Saya yakin hype di usia-usia kalian tuh kripto. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Bitcoin, nah itu dia tuh. Ya, nah sekarang harga kripto tuh berapa? Satu Bitcoin tuh berapa sih? 1,7 miliar itu. Jadi dan punya potensi yang baik untuk masa depan. Nah, kripto ini masuk ke dalam investasi yang berisiko tinggi. Nah, forex. Nah, forex juga tinggi risikonya, makanya saya tidak menyarankan ketika kalian itu berinvestasi di forex. Jadi kalau kalian ya minat di forex ya nggak ada masalah, silahkan. Tetapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena memang tingkat risiko forex ini begitu tinggi deh. Saham juga tinggi. Saham ini juga mengandung unsur ketidakpastian dia. Ya, tahu bahwa saham itu berfluktuasi harganya tuh. Ya, harganya berfluktuasi naik turun. Mungkin hanya hitungan menit ya itu saham itu pasti harganya akan berubah tuh. Ya, kita tuh hanya bisa melakukan analisis saja. Kita hanya bisa memperkirakan ya sebagai seorang investor. Nah, nanti kalau kita bahas lebih lanjut ya nanti itu ada yang namanya investor, ada yang namanya trader tuh. Ya, kalau investor itu biasanya dia berfokus untuk masa depan, ya, untuk sustainability, keberlanjutan tuh. Ya, tujuannya mungkin untuk persiapan pensiun, ya, mau menikah dan sebagainya. Tujuan-tujuan investasi jangka panjang lah. Ya, kalau sementara trader itu ya mereka tuh hanya akan berfokus terhadap naik turun harga suatu saham tuh. Ketika harganya murah dibeli, ketika harganya naik sedikit aja dijual, yang penting untung aja. Nah, itu biasanya tuh. Ya, ada peer to peer lending, ya, pinjol, ya, pinjaman online. Nah, pinjaman online ini juga ternyata bisa investasi juga ya, masuk ke dalam tingkat risiko yang menengah. Obligasi, ya, obligasi itu surat hutang. Ya, kita bisa beli surat hutang dari pemerintah ya atau dari swasta ya. Nah, itu masuk ke dalam risiko yang menengah. Nah, ini yang oke ini nih. Yang hijau nih, ya reksadana, logam mulia, deposito. Nah, ini termasuk ke dalam investasi yang jauh lebih aman. Ya, ada yang sudah berinvestasi di logam emas, logam mulia? Ada. Ah. Reksadana ada. Ah. Saya lebih menyarankan kalian sebenarnya ini nih, ya. Kalau kalian itu, nah, ada tipikal orang yang risk averse namanya, ya. Risk averse. Nah, risk averse ini adalah seseorang yang tidak menyukai risiko, ya. Dia nggak suka risiko tuh, ya. Tapi dia nggak tahu konsep dari risiko itu. Kenapa? Karena risiko itu pasti akan ada. Nggak bisa kita bikin risiko sampai titik nol tuh nggak bisa. Nih, mau kita bikin dari risiko ini sampai titik nol, nih, ke titik ini tuh nggak bisa, nggak akan bisa. Karena risiko itu pasti ada. Ketika saya tanyakan, kalian ke kampusnya ada risiko nggak? Apa risikonya? Hah? Oke, misalkan kalian tadi pagi itu ada jadwal kelas jam 8 pagi. Ada risiko nggak? Apa risikonya? Kesiangan. Nah, kira-kira kalian takut kalian kesiangan itu apa yang kalian lakukan? Bangun lebih cepat kan, lebih awal berangkat ke kampus kan? Ya, buat alarm. Ya, pasti ada risiko kalian datang ke kampus. Entah itu kalian terlambat, macet dan sebagainya. Apa bisa kita hindari risiko itu? Nggak bisa. Nggak bisa kita hindari risiko itu, tapi bisa kita kelola risiko itu. Bagaimana cara mengelolanya itu tadi? Bangun pagi gitu ya. Berangkat ke kampus lebih awal. Nah, itu. Ya, jadi kita ini hidup ya, pasti kita ini selalu ada risiko yang berada di sekitar kita sebenarnya. Nah, tergantung kita aja bagaimana menanggapi risiko itu. Nah, sebenarnya ya kalau kalian tuh orangnya istilahnya apa namanya? Slow living gitu ya. Santai orangnya, ya udah percayalah sama saya tuh. Ya, nggak perlu dipikirkan tuh.
Saya yakin di usia-usia kalian ini pasti masih usia-usia yang dimana sekarang itu lagi suka memikirkan sebenarnya hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Ya, padahal ya apa yang kalian pikirkan itu ya nggak akan terjadi. Tetapi karena kalian selalu pikirkan terus ya kalian seolah-olah ya rasa ketakutan itu selalu ada dalam diri kalian tuh. Yakin saya tuh usia-usia, paling ya usia-usia kalian ini masih awal 20 tahunan nih kan. Masih usia-usianya overthinking gitu ya. Membandingkan diri sama orang lain ya. Selalu saya katakan tuh di kelas-kelas lain juga selalu saya katakan. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Ingat ya, proses kita tuh beda, nggak sama. Ada orang yang prosesnya langsung aja tuh, ada orang yang prosesnya mungkin ya lama ya, tetapi mereka juga akan sampai pada goalsnya, tujuannya. Ada mungkin orang yang prosesnya tuh ya step by step, ya lama gitu ya. Jadi proses kita tuh nggak akan sama dengan orang lain tuh. Tapi percaya kita akan sama-sama sampai ya pada goals itu, tapi mungkin dengan waktu yang berbeda. Begitu juga nanti kalian kan semester akhir ya. Nanti saya yakin di kelas ini saya yakin nggak akan sama waktu wisudanya, nggak akan sama, waktu selesai ujiannya nggak akan sama. Ya, pasti akan beda tuh. Ada mungkin yang 8 tahun ya, ada mungkin 8 semester ya, ada yang mungkin 9 semester, 10 semester, yakin saya tuh. Ya. Saya yakin ada yang wisuda tuh periode pertama, periode kedua, periode ketiga pasti nggak akan sama. Tapi ingat pada akhirnya kalian akan selesai dari sini. Kalian akan menjadi sarjana semuanya. Nggak perlu dikhawatirkan tuh, nggak perlu takut sebenarnya. Ya. Saya pernah kok berada di posisi kalian tuh, ya. Makanya saya bisa mengatakan hal ini. Jalani aja udah. Apa sih yang ditakutkan? Ya. Saya yakin dosen-dosen kalian tuh baik-baik semua. Ya. Apalagi kalau dosen keuangan itu kan nggak ada yang pernah marah gitu ya. Mana ada yang pernah marah dosen keuangan tuh. Saya yakin itu alasan kenapa kalian memilih konsentrasi keuangan tuh. Boleh bertaruh saya tuh. Ya. Itu juga mungkin salah satu pertimbangan ketika kalian mengambil konsentrasi keuangan. Nah, ya meskipun dosen-dosen kalian itu ya dosen-dosennya bisa dikatakan ya nggak pernah marah gitu ya, jarang marah ya, bukan berarti ya kalian akan mudah untuk selesai. Tetap harus ada effortnya ya, kurangi main-mainnya, banyak baca buku ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu. Nah, pada akhirnya nanti ya di mana investasi yang baik itu adalah investasi yang dimulai ya. Makanya ini bisa kita lihat bahwasanya investasi itu selalu berbanding dengan tingkat risiko. Ya, high risk, high return. Ya, saya yakin kalian udah tahu nih, ya semakin tinggi ya risiko yang kalian hadapi itu, maka semakin tinggi pula return yang akan kalian terima dari investasi itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan konsep portofolio. Ya. Nah, ini nanti yang akan kalian buat ya ketika ujian akhir. Nih, portofolio. Ya. Apa sih portofolio itu? Kalian tahu portofolio? Apa tuh portofolio tuh? Portofolio itu apa sih? Gabungan? Gabungan dari berbagai macam investasi. Ini kan portofolio tuh. Dari berbagai investasi. Nah, ini kan. Nah, apa sih tujuan dari portofolio ini? Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko. Tuh dia. Ini tujuannya nih. Ya, kita nggak bisa. Jadi jangan hanya berinvestasi di satu tempat kan, tapi berinvestasilah ke berbagai macam instrumen investasi. Nah, seperti ini tadi nih, ada banyak sekali sebenarnya instrumennya tuh. Kita akan berfokus kepada investasi saham. Ya. Nah, kalian akan melihat nanti itu ya, kalian akan berinvestasi secara langsung di saham itu. Ya, tentunya ya dengan pemahaman ya. Kita bisa lakukan yang namanya analisis fundamental. Yang paling sederhana analisis fundamental aja. Ya, kalau kalian itu dia melihat yang namanya grafik itu ya. Sideways ya, yang balis, bearish, saya rasa itu akan cukup rumit ya. Dan waktunya juga untuk mempelajarinya juga ya dengan pertemuan kita ini saya rasa nggak akan cukup juga. Tetapi kita bisa menganalisis dengan laporan keuangan aja paling sederhana. Lihat ya, untung nggak dia perusahaan itu? Bagaimana pembagian dividennya? Apakah aktif nggak dia memberikan dividen? Apa tuh dividen? Apa? Keuntungan. Nah, kalau perusahaan itu memberikan dividen, artinya perusahaan itu untung kan? Itu aja yang kita analisis benar sederhana kan? Logika berpikirnya kayak gitu aja. Sederhana logika berpikirnya sebenarnya. Ya, kalau perusahaan itu memberikan keuntungan dia ya artinya ya perusahaannya bagus kan gitu. Nah. Kemarin itu apa sebenarnya alasan kamu mengambil saham itu? Karena lihat grafiknya tuh dari
oke, melihat chart pertumbuhan itu ya, dilihat naik terus gitu ya. Jadi itu yang mendasari